Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Serangan Diam-Diam. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Poin penting pelajaran ini, kita menghormati dan memperhatikan orang lain terlepas dari bagaimana mereka memperlakukan kita. Apakah kamu pernah dirundung? Apakah ada seseorang yang selalu mengganggumu? Apakah kamu pernah mencoba untuk membalasnya? Selama berbulan-bulan, Daud dan pasukannya bersembunyi dari Raja Saul. Hidup tidak membosankan. Mereka telah menyelamatkan sebuah kota perbatasan dari orang Filistin. Yonatan telah mengunjungi mereka. Tetapi kebanyakan mereka hanya berpindah-pindah, selangkah di depan mata-mata yang terus memberitahu Saul di mana mereka berada. Raja Saul tahu bahwa Daud telah dipilih oleh Allah untuk menjadi raja berikutnya. Namun, ia tetap berusaha membunuh Daud. Dia ingin keluarganya sendiri yang memerintah Israel. Sekali lagi, seseorang mengirim pesan kepada Saul untuk memberitahukan di mana Daud berada. Kali ini pesan itu mengatakan bahwa Daud dan orang-orangnya berada di padang gurun En-Gedi. Saul membawa 3.000 orang dan kembali mengejar Daud. Ketika berjalan dengan susah payah mendaki lereng gunung, dalam perjalanannya yang jahat, Saul memutuskan untuk berhenti sejenak. Lalu ia berbelok ke arah sebuah gua. Daud juga telah menerima sebuah pesan. Dia tahu bahwa Saul sedang mengincarnya lagi. Daud dan anak buahnya bersembunyi di sebuah gua. Gua adalah tempat yang baik untuk bersembunyi. Gua-gua itu sejuk dan biasanya menyediakan persediaan air. Namun, mereka harus sangat berhati-hati. Bisa saja mereka terjebak di bagian belakang gua. Tetapi Allah telah melindungi mereka sejauh ini. Tiba-tiba pintu masuk gua menjadi lebih gelap. Seorang pria yang sendirian masuk. Anak buah Daud yang berada di dekat pintu masuk gua dengan cepat menyampaikan pesan. Kemudian pesan lain disampaikan kembali. Orang yang sendirian itu adalah Raja Saul. Anak buah Daud berusaha meyakinkan dia bahwa Raja Saul sekarang berada di tangannya. Inilah kesempatan Daud untuk mengalahkan musuhnya dan menduduki tahta Israel. Daud melihat ke arah pintu masuk gua tempat sang raja berada. Namun dia tahu bahwa tidak baik untuk melukai raja. Namun Daud memutuskan untuk melihat seberapa dekat dia bisa mendekati raja. Dengan merayap pelan-pelan ke depan, Daud sampai di samping Raja Saul. Dengan tenang, ia mengulurkan tangannya dan menggunting bagian bawah jubah raja. Kemudian sambil berbalik, dia perlahan-lahan merayap kembali ke orang-orangnya yang sedang menunggu. Mereka semua menunggu dengan tenang sampai Raja Saul bangkit dan keluar dari gua. "Lihatlah apa yang kulakukan," Daud berseru ketika raja sudah tidak terlihat lagi. "Aku telah merusak jubah raja. Seharusnya aku tidak bersikap tidak sopan seperti itu," lanjutnya. Anak buahnya menatapnya dengan takjub. Apa yang sedang ia bicarakan? Raja Saul sedang berusaha membunuh Daud. Dan di sini dia marah karena dia telah merusak jubah raja. Walaupun mereka mencintai dan mengagumi pemimpin mereka, anak buah Daud tidak selalu dapat memahaminya. Daud
bergegas menuju pintu masuk gua dan memanggil sang raja yang sedang mundur. "Tuanku Raja." Raja Saul perlahan-lahan berbalik. Dia dapat melihat seorang pemuda berlutut dengan wajahnya di tanah. Daud terus berbicara. "Mengapa engkau mendengarkan ketika orang-orang berkata, 'Daud berniat mencelakaimu'? Hari ini engkau telah melihat dengan matamu sendiri bagaimana Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua. Beberapa orang mendesak aku untuk membunuhmu, tetapi aku meluputkan engkau. Aku berkata, aku tidak akan meletakkan tanganku ke atas tuanku, sebab ia adalah orang yang diurapi Tuhan." 1 Samuel pasal 24 ayat 9 dan 10. Daud perlahan-lahan mengangkat satu tangannya ke udara. Sehelai kain berkibar di antara jari-jarinya. "Lihat potongan jubahmu ini. Aku sudah cukup dekat denganmu untuk mengguntingnya dari ujung jubahmu." Sang raja melihat ke bagian bawah jubahnya. Benar saja, ada sebuah ujung bergerigi di mana bagian itu telah dipotong. Dia melihat kembali ke atas bukit ke arah Daud. Sesaat hatinya tersentuh dan dia menyadari bahwa ia telah berlaku tidak adil terhadap Daud. "Aku tahu engkau akan menjadi raja suatu hari nanti," kata Saul kembali ke atas bukit kepada Daud. "Engkau lebih benar daripada aku. Siapa yang pernah mendengar seseorang membiarkan musuhnya lolos seperti yang engkau lakukan hari ini?" Ada yang mengganjal dalam suara Saul ketika ia memikirkan apa yang mungkin terjadi. "Berjanjilah kepadaku," Saul bersikeras, "bahwa engkau akan bersikap baik kepada keluargaku ketika engkau menjadi raja." Tetapi ia tidak perlu mengatakannya. Di hadapannya berlutut seorang pemuda yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian dan rasa hormat, terlepas dari bagaimana mereka memperlakukannya.